Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang advokasi dan negosiasi pada mata kuliah komunikasi. Ada pula anggota dari kelompok kami ialah Wahyuni Arsih, saya sendiri, dan Filda Riri Husni, Raisya Maulidia, dan Vera Wahyuni. Berikut penjelasan mengenai pengertian dari advokasi. Secara umum, advokasi berarti melakukan tindakan untuk menciptakan perubahan. Advokasi adalah kegiatan oleh kelompok atau orang yang dilakukan untuk mempengaruhi atau mengubah keputusan di bidang tertentu. Advokasi juga bisa diartikan tindakan yang mengarah pada tindakan pembelaan, pemberian dukungan, atau rekomendasi yang berupa dukungan aktif. Tindakan ini mungkin dalam sistem politik, sosial, atau ekonomi. Advokasi menurut para ahli, yang pertama, Kominski dan Walmsley 1995, advokasi adalah sebagai suatu pekerjaan yang memberikan petunjuk atas keunggulan pekerjaan sosial dibandingkan profesi yang lain. Yang kedua, pengertian advokasi ialah sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memberikan masukan isu ataupun masalah ke dalam rancangan dan rencana kebijakan. Maaf, Taci, suaranya ke di unmute. Adapun jenis advokasi, yang pertama diri. Advokasi diri ialah advokasi yang dilakukan pada skala lokal dalam lingkup yang kecil. Misalnya, yaitu ada mahasiswa yang diskor oleh pihak universitas tanpa adanya kejelasan. Dalam hal ini, advokasi dibutuhkan untuk mencari kejelasan dan klarifikasi pada pihak universitas terkait masalah tersebut. Yang kedua, kasus. Advokasi kasus ialah advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan kepada seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang belum mempunyai kemampuan untuk membela diri sendiri maupun membela kelompoknya. Yang terakhir ada hukum. Advokasi hukum ialah advokasi oleh lembaga atau ahli hukum yang dilakukan dengan cara dalam memberikan konsultasi, mediasi, negosiasi, serta pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Berikut ada beberapa unsur dari advokasi. Yang pertama ialah penetapan tujuan dilakukannya advokasi. Yang kedua, pemanfaatan data dan riset untuk melakukan advokasi. Yang ketiga, identifikasi khalayak sasaran yang akan diadvokasi. Yang keempat, pengembangan dan penyampaian pesan advokasi. Yang kelima, membangun koalisi. Yang keenam, membuat presentasi yang bersifat persuasif. Yang ketujuh, penggalangan dana untuk advokasi. Yang kedelapan, evaluasi terhadap upaya advokasi. Berikut ada
penyederhanaan dalam bentuk magang pada unsur-unsur pokok advokasi. Berikutnya, adalah tujuan dari advokasi. Yang pertama yaitu membangun bukti tentang apa yang perlu diubah dan bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Yang kedua, meningkatkan perhatian tentang masalah penting dan berikan suara kepada mereka yang terkena dampak. Yang ketiga, mempengaruhi orang-orang yang berkuasa untuk memberikan kepemimpinan, mengambil tindakan. Dan keempat, menginvestasikan sumber daya. Yang kelima, menciptakan perubahan positif menuju keadilan dan kesetaraan sosial lebih besar. Sedangkan tujuan advokasi secara umum yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara orang maupun antar kelompok, sehingga kegiatan advokasi sangat berkaitan dengan hukum. Sedangkan berikut adanya contoh dari advokasi. Yang pertama, ada mendidik orang di tempat kerja atau di kampus tentang kemiskinan global. Yang kedua, hubungi dan dorong pejabat terpilih untuk memerangi kemiskinan global. Yang ketiga, menjadi sukarelawan untuk membantu memerangi kemiskinan global secara lokal dan garis miring atau luar negeri. Pada advokasi tidak dijelaskan ada pengertian, beberapa contoh, jenis dan ciri-ciri dari advokasi itu sendiri. Kemudian berikut ada dijelaskan fungsi advokasi, yang mana sebagai upaya yang sistematis dan terorganisasi untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju. Berikut ada pula penjelasan mengenai negosiasi. Pengertian negosiasi, menurut Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Sedangkan negosiasi secara umum adalah sebagai bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Dalam advokasi terdapat dua bentuk, yaitu formal dan informal. Bentuk formalnya pada negosiasi ini sendiri, sedangkan dalam bentuk formalnya itu kan negosiasi, sedangkan bentuk informalnya itu disebut lobby. Proses lobby tidak terikat dalam waktu dan tempat, serta dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Sedangkan negosiasi tidak. Negosiasi terikat oleh waktu dan tempat. Negosiasi ini sangat penting sekali bagi seorang advokat untuk meyakinkan seorang klien. Advokat ini sendiri ialah orang yang melakukan advokasi. Negosiasi juga dapat diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding. Gunanya ini untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dari kelompok atau organisasi dan pihak lain. Terus penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Yang ketiga, langkah untuk membangun kesepahaman terhadap suatu permasalahan. Dan yang terakhir, pembicaraan antara dua pihak atau lebih individual maupun kelompok untuk membahas usulan-usulan spesifik guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.
Berikut adanya tujuan dari negosiasi. Yang pertama, mempelajari tawaran klien atau seseorang. Yang kedua, menawarkan suatu solusi permasalahan. Dan yang ketiga, untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan permasalahan. Jenis negosiasi. 1. Negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi formal. Negosiasi formal merupakan negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi dengan pihak penengah. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi kolaborasi atau win-win. Manfaat dari negosiasi adalah demi terciptanya jaringan kerjasama antara suatu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuannya masing-masing. Terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang akan ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut. Terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan terciptanya interaksi yang positif antar pada setiap pihak yang bernegosiasi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai advokasi dan negosiasi. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam kelompok ini. Dan untuk teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar pada Google Classroom yang telah tersedia. Nanti kami akan bagikan link dari video ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Semoga penjelasan yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.